Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Hidayati M dengan NIM J1B020083. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi terkait tentang hidroponik. Yang pertama di sini pengertian, kelebihan sama kekurangan dari hidroponik. Di sini pengertian arti penting hidroponik ini yaitu saat ini hidroponik dianggap sebagai pertanian masa depan. Ini adalah sebuah sistem produksi signifikansi besar dalam hal lingkungan, ekonomi dan sosial, dan fleksibilitas yang berarti bahwa hal itu dapat diterapkan dalam kondisi yang berbeda. Terus adapun hidroponik ini adalah salah satu metode dalam budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan hara nutrisi bagi tanaman. Kebutuhan air pada hidroponik ini lebih sedikit daripada kebutuhan air pada budidaya dengan tanah. Adapun keuntungan dari hidroponik atau kelebihan dari hidroponik ini yaitu yang pertama, produksi tanaman lebih tinggi dibandingkan menggunakan tanah. Terus yang kedua, lebih terjamin kebebasan tanaman dari hama dan penyakit. Yang ketiga, di sini tanaman tumbuh lebih cepat dan pemakaian air dan pupuk lebih hemat. Yang keempat, di sini bila ada tanaman yang mati bisa diganti dengan tanaman baru dengan mudah. Yang kelima, metode kerja yang sudah distandarisasi lebih memudahkan pekerjaan dan tidak membutuhkan tenaga kasar. Terus selanjutnya di sini kualitas daun, buah atau bunga yang lebih sempurna dan tidak kotor. Terus selanjutnya beberapa jenis tanaman dapat ditanam di luar musim. Hal ini menyebabkan harga lebih mahal di pasaran. Terus selanjutnya tanaman dapat tumbuh di tempat yang tidak cocok bagi tanaman tersebut. Terus selanjutnya tidak ada resiko kebanjiran, erosi, sama kekeringan ataupun ketergantungan lainnya terhadap kondisi alam. Yang terakhir di sini efisiensi kerja kebun hidroponik menyebabkan perawatan tak banyak memakan biaya dan peralatan. Adapun kekurangan atau kelemahan dari hidroponik itu sendiri yaitu yang pertama di sini aplikasi pada komersial membutuhkan pengetahuan serta pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip fisiologi tanaman dan kimia organik. Terus selanjutnya yang kedua butuh biaya atau investasi yang tinggi pada skala komersial. Terus butuh perawatan intensif terhadap peralatan. Terus dapat mengelola tanaman selama pertumbuhan atau pemberian nutrisi. Terus selanjutnya itu ketersediaan air harus konstan atau tetap. Yang terakhir di sini adanya limbah dan substrat yang tidak dapat didaur ulang. Yang kedua di sini konsep penting dari hidroponik. Konsep hidroponik terus berevolusi waktu demi waktu. Awalnya teknik ini dilakukan dengan cara langsung menanam tanaman di air. Namun sekarang konsep itu konsep ini lebih berkembang menjadi bermacam-macam variasi, akan tetapi tetap tanpa menggunakan media tanah. Adapun di sini ada tiga konsep hidroponik yaitu hidroponik murni, hidroponik sama hidroponik dalam arti luas. Di mana hidroponik murni ini meliputi penggunaan sistem atau pengikatan untuk menjaga tanaman tetap berdiri sehingga tanaman dapat mengembangkan akarnya ke dalam, maka air atau nutrisi larut dalam air tanpa bantuan zat padat lainnya seperti tanah. Terus yang kedua di sini hidroponik, di mana metode paling umum dan banyak digunakan dalam teknik hidroponik yang menggunakan zat padat berpori seperti batu, kerikil dan material non organik lainnya. Terus agar nutrisi tanaman dapat tembus dan bersirkulasi. Terus yang terakhir di sini hidroponik dalam arti luas, di mana merupakan gabungan kedua teknik sebelumnya, di mana siklus vegetatif tanaman tidak menggunakan tanah. Konsep ini sama dengan budidaya pertanian tanpa tanah dan termasuk menanam di substrat dan air. Dari uraian materi tadi, maka dapat dibuat rancangan penelitian mengenai hidroponik, yang dimana salah satunya yaitu tentang merencanakan pengontrolan pH air untuk tanaman hidroponik berbasis Arduino Uno.
Tanaman hidroponik di sini membutuhkan sinar matahari agar tanaman dapat berfotosintesis dan juga nutrisi air yang terus bersirkulasi melalui akar tanaman agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Agar tanaman hidroponik dapat tumbuh dengan optimal, maka perlu diperhatikan tingkat nutrisi airnya. Untuk itu, pada rencana penelitian ini dibuat suatu alat yang dapat membantu penggunaan untuk mengontrol kadar nutrisi dalam air secara otomatis. Proses pengontrolan alat otomatis ini menggunakan mikrokontroler Arduino Uno dan sensor pH, di mana sensor pH ini berfungsi untuk mendeteksi pH air nutrisi yang akan diberikan pada tanaman hidroponik. Jadi itu salah satu rancangan penelitian yang dapat dilakukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.